Oke, udah ada recording progress, berarti layar ini sudah terekam. Apa yang kalian lakukan ya terekam semua, termasuk Bapak. Oke, jadi kita ulangi lagi ya, kita akan belajar badminton atau bulu tangkis. Oke, next. Nah, ada kampanye sedikit nih ya. Kampanye itu nggak serta-merta hanya ada di pemilihan umum ya, pemilu atau pemilihan presiden ya, DPR dan lain-lain. Kampanye itu dilakukan ya untuk mensosialisasikan ya sesuatu, baik itu program, baik itu bahkan diri Bapak sendiri, Bapak bisa mengkampanyekan diri Bapak ya ke orang lain. Nah, termasuk ini Bapak ingin mengkampanyekan hashtag lawan COVID ya, hashtag lawan COVID ya. Nah, lawan COVID ini kalian bisa melakukannya dengan cara makan sehat, ya. Makan sehat nggak sembarang makan, ya. Kalian nggak boleh sembarang makan, ya. Makan makanan yang sehat, termasuk banyaklah kalian makan protein. Protein yang murah itu bisa telur, yang sebutirnya 1.500, ya, atau tempe. Tempe pun jangan sembarangan. Tempe kalau bisa tempe yang direbus, yang diolah minim minyak ya, kalau bisa minim minyak goreng gitu. Dan ini bisa sayur, sayur bisa sayur rebus, sayur tumis ya. Kemudian ini rotinya ini roti gandum, ya bisa roti gandum. Terus kemudian kalau ini kan makanan luar ya, ini dicampur sama alpukat ya, avocado ya, yang dibuat seperti bubur ya, di sedikit asinin dan nanti dijadikan makanan sarapan biasanya ya. Nah, ini termasuk ini contoh aja makanan sehat itu harus ada protein, sayur ya, dan serat. Ya, serat. Serat itu bisa dari gandum bisa atau buah-buahan yang kalian makan. Next. Nah, kemudian kalian jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin C ya. Untuk melawan COVID, konsumsilah vitamin C. Contoh buah-buahan yang berwarna kuning, merah ya kan. Nah, itu vitamin C-nya banyak. Dan kemudian kalian juga biasanya di vitamin C ada juga vitamin D ya. Jadi di buah-buahan juga mengandung vitamin D. Itu sangat penting untuk kita melawan COVID. Nah, dan selanjutnya adalah kalian tetap berenergi. Yang namanya virus, penyakit ya, itu menyerang kita loading ya, ini loading tiba-tiba loading. Waduh, ada apa ini ya? Nah, ini ya, tetap berenergi. Kita melakukan aktivitas sehari-hari termasuk melawan penyakit harus memiliki energi. Energi yang kita dapati ya bisa berasal dari sumber makanan kita. Ya, sumber makanan kita. Jadi tadi tetap makan makanan yang sehat, termasuk pada hari ini kalian harus sarapan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Setiap pembelajaran ada tujuannya ya. Setiap aktivitas ada tujuannya, ada goals-nya ya. Goals, goals tuh saya pernah dengar Pak, goal ya Pak ya, GOAL. Ya, sama mungkin yang kalian suka main futsal, main bola, ada goal ya. Nah, goal itu artinya bukan menceploskan bola ya, tapi dari kata goal itu tujuan, goals tujuan ya, tujuan-tujuan, goal tujuan. Berarti kalau pemain bola, sepak bola ya, futsal ya, ini Bapak juga suka futsal. Goal itu berarti tujuan. Setiap permainan 11 bukan 11. Jadi 10 orang ya, 10 orang pemain tuh dari back sampai penyerang memiliki tujuan gol menggolkan atau memasukkan bola ke musuh. Itu tujuannya. Sedangkan satu tadi Pak ketinggalan Pak kiper. Nah, kiper ini tujuannya mencegah gol atau tujuan lawan ya memasukkan bola ke gawangnya. Ya, jadi setiap aktivitas lah, termasuk olahraga. Mungkin kalian juga pagi hari ini ya tujuan kalian mengikuti pembelajaran ya diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Kalau kalian mendapatkan ilmunya dengan niat yang baik dan semangat yang baik, insya Allah hasilnya berupa nilai yang kalian inginkan ya, nilai misalkan ya, atau mungkin saya sebenarnya nggak orientasi nilai, nilai tinggi. Insya Allah kalau nilai tinggi saya belajar dengan giat, insya Allah dapat, ya kan. Tapi kalau misalkan tujuan saya lebih mulia Pak,
membahagiakan orang tua saya dengan melihat saya bangga, ya, melihat saya memiliki harapan saya bisa sukses nanti ke depannya. Wah, itu tujuan yang long term ya, yang suatu yang panjang gitu, ya. Nah, itu tujuan hidup ya. Waduh, kok malah sampai tujuan hidup, Pak. Nah, kita balik lagi ke tujuan pembelajaran ya. Bapak pengen dibacain dong. Siapa nih ya? Muhammad Hafiz. Ada Hafiz ya. 8G. Monggo Hafiz, bisa bantu bacakan Bapak untuk yang pertama. Baik Pak. Ya. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aktivitas variasi gerak spesifik pukulan forehand permainan bulu tangkis. Oke, terima kasih Hafiz ya. Ya Pak. Jadi tujuan pertama kita akan mengidentifikasi ya dan bisa menjelaskan permainan bulu tangkis, lebih spesifik ke gerakan forehand ya. Forehand ini kalau buat Bapak sesuatu yang Bapak sebenarnya jujur ya, oh ini ada istilah yang Bapak baru dengar gitu, dan Bapak baru pelajari semasa Bapak ini mengajar PJOK. Jadi yang Bapak lebih kenal kan backhand ya, mungkin kalian pernah dengar itu, backhand ya, pukulan yang membelakangi ya. Dan itu sering dipertunjukkan oleh atlet-atlet kita gitu. Dan sedangkan untuk forehand itu istilah yang kurang familiar buat Bapak awalnya ya. Jadi Bapak belajar, oh forehand itu kayak gini toh gitu ya. Jadi tahu. Nah, jadi ya ini tujuan pembelajaran kita terkait spesifik gerak forehand di bulu tangkis. Kemudian yang kedua, Bapak pengen dengar suaranya yang sekarang cewek deh ya. Cewek ada nggak cewek? Lu cewek. Zahra Kurotal Ayun ya. Apa Aini? Zahra Kurotal ya. Zahra. G. Ayo, monggo. Mana Zahra ya? Tadi menghilang dia. Mana Zahra? Kurotal Aini apa? Ya, halo. Ada nggak tadi? Zahra. Kalau nggak di Dwivi aja deh, Dwivi Arensi deh. Dwivi Arensi bisa nggak bantu baca ini yang nomor 2? Tujuannya apa? Melakukan berbagai aktivitas variasi gerak spesifik pukulan forehand permainan bulu tangkis secara perseorangan atau berpasangan. Oke, terima kasih ya Dwivia ya. Nah, jadi waduh Pak, kok kayaknya mirip-mirip kayak tujuan pembelajaran voli kemarin ya. Nah, berarti ada kegiatan praktis ya, anak-anak ya, anak-anak sekalian untuk membuat tugas lagi. Ya, tugasnya nggak usah ngerangkum deh Bapak, sekali lagi Bapak nggak bakal ngasih tugas kalian untuk ngerangkum ya, tapi lebih ke activity olahraga ya, olahraga. Jadi namanya olahraga, pelajaran olahraga ya olahraga gitu. Ya, bukan menulis, bukan merangkum, bukan membuat clipping, bukan membuat karangan ya, seperti bahasa Indonesia ya jadinya ya. Nah, kalau olahraga ya berarti praktis olahraga, praktek olahraga ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Next. Halo, next. Ya, nah, sudah sarapan kalian hari ini? Sudah Pak, sudah. Ya, alhamdulillah. Harus sarapan. Belum. Waduh, belum ya, disambil makan ya. Sambil makan karena kita akan melakukan pemanasan. Waduh, pemanasan lagi, Pak. Iya, pemanasan ya. Yuk. Oke, siap. Siap semua? 1. Oke, yuk kita akan melakukan pemanasan. Ambil ancang-ancang, mundur sedikit dari kamera ya. Mundur 1 langkah. Silakan, ada yang mau memimpin nggak atau Bapak yang memimpin pemanasan? Prima Pak. Prima. Adit Pak. Aduh, lempar-lempar nih. Yaudah,
Gantian-gantian ya. Coba Prima dulu, yuk Prima dulu. Pimpin teman-temannya. Oke teman-teman. Angkat kepalanya ke atas ya. Saya hitung 1 sampai 8 gitu. Yuk. Yuk kita ke atas gitu. Kepala ke atas. Yuk. Prima. Mulai Prima. Oke, mulai. Yuk, mikrofonnya dinyalain. Prima nyalain. Nanti habis ini Adit ya gantian. Yuk. Sudah belum Prima? Apa Pak? Mimpin teman-teman yang pemanasan. Adit Pak, yang dulu dia Pak. Aduh, lempar-lemparan jadinya. Yaudah, bapak aja yuk. Sekarang kepalanya ke atas semua, 8 hitungan ya. Yuk, dimulai ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah gantian. Dibales. 1, 2, ke bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Ya pemanasan ini wajib ini buat kita yang kerjaannya cuma depan laptop. Ya sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah, sekarang next. Apa lagi nih? Ya ditarik lehernya, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Ya, tangan kanannya ditarik nih. Tangan Tarik. gerak. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3. Ditarik sampai ketiaknya ketarik nih. 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Yuk next. Nah, ini tangan kanan di belakang kepala, tangan kirinya megang siku. Ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4. Biar maksimal ditarik ya sampai kerasa ototnya itu kayak ketarik gitu. 5, 6, 7, 8. Enak banget ya. Yo, next. Nah, ini buat kita yang suka jarinya mengetik-ngetik ya. Yo. Direlaksin. Yo. Tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, ya udah mulai berkeringat ya. Sekarang ke atas. Ditarik nih. Wah. Yo, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang di belakang. Ini di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, mulai ngos-ngosan ya. Oke, next. Nah, nih. Sekarang yang kanan ditarik sampai ini sisi dada rusuk sini dan perut ketarik ya. Enak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Balas. Tarik juga. 1, bunyi nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini buat kalian yang kayak Prima nih ya, yang bisa selonjoran. Nah, ini tangan megang ujung kaki ya, nih, ujung kaki nih ya, kayak Bapak nih ya. Nah, yuk. Dipegang aja. 1, Usah lutut. Kayaknya nggak semua bisa ya. Nah, yuk. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lutut kanan naik, berarti kita ke arah kiri diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kayaknya finish nih udah ya, selesai ya. Nah, kita nggak perlu berdiri. Nah, sekarang kita mulai proses belajar. Yuk, belajar yuk, kita masuk materi. Silakan yang mau minum boleh minum, karena yang makan silakan makan. ya yang silakan makan ya. Dicemil boleh, cemilan boleh. Tidur. Apaan sih? Iya, kocak. Ya, air putih, air bening ya, air bening diperlukan. Harus banyak minum air mineral bening ya. Dan nggak dehidrasi. Kita mulai pembelajaran bulu tangkis. Waduh, siapa nih? Siapa nih yang di Bapak lingkari nih? Atlet siapa ini? Ada yang tahu? Siapa tuh? Siapa, ada yang tahu nggak? Dominion. Siapa? Lee Min Ho. Maning. Siapa? Siapa nih? Kevin dan Gideon. Iya, siapa yang tadi nyebut? Saya Pak. Siapa? Rafid Pak. Rafid Ramadan. Oh, kelas berapa? 8H. 8H. Yang nih anak-anaknya Bumiken ya. Waduh. Keren sekali. Waduh. 8G jangan mau kalah ya. 8H udah aktif nih. Nah, iya. Kira-kira ini kan Kevin dan Gideon ya. Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Ini adalah kalau istilahnya di majalah Times ya. Mereka berdua ya. Adalah the famous atlet ya. Jadi termasuk atlet terkenal di dunia. Ya, terkenal di dunia. Bisa di bulu tangkis khususnya, tapi udah sampai dunia udah terkenal. Orang Amerika, orang Eropa ya, tahu mereka gitu. Siapa sih Markus Gideon ya? Atlet. Ini nomor 1 di dunia sejak tahun 2017 ya, kalau nggak salah. 2017, 18 sampai sekarang masih 62-an ya. Sejarah loh tuh, belum ada yang kayak gitu di Indonesia ya. Oke, nah ini atlet yang lain, ini ada siapa nih? Anthony Ginting. Anthony Ginting, benar. Terus ini atasnya siapa nih? Joko. Bukan, ngabur ya. Siapa ya? Ini Gracia nih ya, kalau nggak salah ya, Gracia ini. Satu lagi siapa nih? Pak, bentar Pak. Aku minum dulu Pak. Saya minum dulu. Boleh ya. Nah, ini siapa nih yang sendirinya tunggal putri ya? Bapak kurang paham ini. Ini kurang paham. Ini kayaknya Sulistiana nama Yanti. Hah? Siapa lah ya? Nah, ini pasangan ini ya, pasangan ganda campuran putra putri ya. Ini tunggal putri, ini ganda putri. Ini Anthony Ginting main di tunggal putra. Ini Ahsan ya, Ahsan dan Hendra. Ini di tunggal ganda putra. Markus sama Kevin di ganda putra juga. Ini Jonathan, ya, Jonathan Christie. Ada di tunggal putra. Ya, ini semua pemain yang masuk ke Olimpiade Tokyo ya. Jadi buat kita warga Indonesia yang cinta negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan lupa untuk
support ya, dukung atlet kita. Yang nggak bisa dukung langsung ya nggak apa-apa, nggak bisa dukung bersorak-sorak di media sosial ya, itu juga nggak wajib. Yang penting doakan ya mereka juara dan bisa mengharumkan nama Indonesia, memutarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya di Jepang sana ya, sangat membanggakan sekali. Oke ya, lanjut. Nah, kita ngomongin olahraga nggak cuman teknis ya, pengetahuan secara gerakan ya di olahraga di PJOK, tapi kita juga harus tahu sejarah ya. Sejarah itu nggak cuma ada di PS, di PJOK juga ada sejarah ya, sejarah badminton ya. Bisa kalian baca di layar ini. Dulu namanya Battledore ya, namanya Battledore. Coba Bapak pengen tanya deh ke Prima. Prim, Nggak apa-apa. ya badminton ini dulu berasal dari mana coba? Kalau dari bacaan ini. Apaan Pak? Jangan Pak. Badminton itu berasal dari mana? India Pak, India. Oke, itu India ya. Ya sekarang Bapak pengen tahu Arini Pratiwi. Battledore nama dulu ya, badminton ini atau Battledore itu berasal dari mana? Dari India, Pak. Dari India juga. Waduh, kok India? Dibaca dulu dong. Coba dibaca ini, kalau nggak baca kelihatan ya. Coba Karisma. Karisma 8G ya. Karisma. Ayo Karisma. Wah, Karisma malah off cam ya. Tadi udah muncul ya. Karisma bisa dengar suara Bapak nggak? Jangan. Dari Inggris Pak. Siapa itu? Prima ya? Iya, Prima. Iya Pak. Dari Inggris ya. Nah, ini ya. Ya kalau udah baca pasti tahu. Jadi Battledore atau badminton ini berasal dari Inggris. Memang kalau namanya permainan secara tradisional, kita manusia ya, ada sejarah itu bisa memperkirakan doang, oh di India, di Cina, Jepang, Thailand ya. Tapi kepopuleran itu ya istilahnya ada rule of games ya. Jadi ada aturan permainan ya. Bisa dibilang oh ini badminton ada aturannya, pakai ini, pakai net ya kan, pakai shuttlecock ya kan. Ada lapangannya gitu, ada garis lapangannya, ada wasitnya. Nah, itu dimulai di Inggris. Ya, dimulai di Inggris, di Istana Badminton House. Jadi, kalau di Inggris itu kalau suka main bola ya, udah suka main bola, Inggris kan juga tempat kelahiran ini ya, permainan bola sepak. Ya, bola sepak itu juga awalnya dari Inggris. Badminton juga dari Inggris ya. Kompetisi sepak bola tertua ya, itu ada di Inggris ya. Namanya kalau nggak salah Carling Cup ya. Carling Cup itu kompetisi tertua ya, sepak bola tertua di dunia. Dan kemudian kompetisi badminton pun ya, yang tertua itu ada di Inggris. Yang namanya kalau nggak salah apa yuk? Kalian kalau suka badminton di Inggris itu ada turnamen badminton tertua, namanya apa? Nggak tahu? Nggak tahu juga? Ayo, ada yang tahu nggak? Di Inggris tuh turnamen terkenal, bersejarah dan paling prestisius setelah ini ya, Thomas Cup, Uber Cup ya. Kalau Thomas Cup, Uber Cup kan kayak Piala Dunianya bulu tangkis. Tapi di Inggris tuh ada turnamen bulu tangkis yang terkenal, namanya All England ya, All England ya. Nah, All England, ALL spasi England ya, England ya, land daratan. Nah, itu adalah kompetisi bulu tangkis tertua ya. Makanya ya Inggris tempat di sana juga olahraga tersebut lahir. Nah, kemudian dibawa oleh tentara kerajaan Inggris. Ya, kan Inggris kalau kalian tahu belajar IPS ya, Bapak juga walaupun guru IPA PJOK tapi juga harus tahu IPS kayak gimana. Jadi di IPS itu di sejarah bahwa negara Eropa adalah negara penjajah ya, istilahnya penjajah ya.
koloni ya. Nah, mereka kolonialisme ya. Jadi paham di mana negara Eropa ya, bangsa-bangsa Eropa itu berkoloni di suatu daerah yang nggak ada kependudukannya, mereka berkoloni, berkumpul dan mencoba mengambil sumber daya alam di sana, yang mendirikan pemerintahan di sana. Nah, Inggris termasuk adalah koloni terbesar di dunia, ya bahkan terbesar. Kenapa kalau kalian bertanya-tanya kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional? Menjadi bahasa yang kalau kita ke Amerika pakai bahasa Inggris, kita ke Jepang bahasa Inggris masih bisa dipakai. Kita main ke Singapura, Malaysia bahasa Inggris pasti pada paham, ya kan? Kemudian kita main ke Afrika Selatan ya, itu bahasa nasionalnya bahasa Inggris, ya kan? Kemudian kita main lagi kemana? Ke Brazil bahasa Inggris masih dipakai ya, karena dulu kerajaan Inggris itu menjajah hampir semua daratan yang ada di dunia. Indonesia dulu sempat juga dijajah Inggris, ya. Ingat atau enggak kalian pernah ke Taman Istana Bogor yang ada di Bogor ya, Istana Bogor ya, itu didirikan oleh Raffles ya. Raffles yang mendirikan juga taman apa? Butensuk ya, taman apa tuh? Taman apa sih namanya sih? Cagar apa ya? Cagar alam yang di Bogor itu ada kan ya, taman nasional yang apa namanya biota ya, biota atau tumbuhan di Bogor itu. Nah, itu juga didirikan oleh Raffles. Nah, Raffles itu adalah orang Inggris yang sempat ya, jadi Indonesia itu dulu Hindia Belanda namanya Hindia namanya sempat jatuh di tangan Inggris ya. Nah, tentara Inggris ini yang membawa kebiasaan budaya olahraga ya. Olahraga ini termasuk budaya olahraga yang dari dataran Inggris dibawa ke India. Nah, India ini yang kalian tahu ya, yang acak-acak ya, yang apa ada Bollywoodnya ya, kemudian apalagi drama apa, pokoknya drama-drama Bollywood ya. Nah, itu India dulunya adalah bekas jajahan Inggris ya, gitu. Dan tersebar ke dunia. Itulah sejarahnya bulu tangkis. Kita masuk ke gerakan forehand anak-anak ya. Gerakan forehand. Ya. Bapak pengen coba Muhammad Andrian Rizky bisa bacakan penjelasan tentang forehand? Andrian Rizky? Halo Andrian. Tidur kali, Pak. Nggak ada kok, gambarnya ada. Coba Andrian, ini ngendi kok ngomong Andrian. Oh, suaranya nggak masuk ya? Enggak ya? Jenis pukulan. Oh, ntar dulu Andrian sedang kesulitan. Oke ya, nanti bisa di ini Andrian ya, diperbaiki ya. Minta tolong ayah bunda, kalau nggak WhatsApp ke bapak, nanti coba kita perbaiki bersama ya. Coba M Fahri dari 8G. Yuk. Ya. Silakan. Dari jenis pukulan ya, Pak? Ya. Jenis pukulan ini menjadi pukulan yang sering dilakukan. Jenis pukulan ini pula yang menjadi dasar dalam permainan bulu tangkis. Forehand merupakan pukulan diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Ya, shuttlecock ya. Ini kalau dibacanya shuttle ya. Shuttlecock ya. Shuttlecock ini apa? Makasih ya, Fahri ya. Coba yo, ini teman-teman shuttlecock apa yo? Shuttlecock. Kita nyebutnya nih kok doang nih, ya. Koknya mana koknya? Kalau di tempat bapak gitu, koknya mana koknya ya? Kalau di sini apa namanya? Kok juga. Yang itu loh, yang apa namanya? Kok. Apa? Kok, Pak. Ya kok juga ya. Nah, ini dari kata ini nih. Shuttlecock kita nyebutnya kok doang ya. Kok ini biasanya terbuat dari bulu apa? Bulu ayam, Pak, bulu ayam.
Bulu ayam, Pak. Bisa yang bagus pakai bulu angsa ya, yang bagus bulu angsa. Ya, bulu angsa yang bagus. Tapi karena yang namanya bulu ya, bulu kan terbuat dari apa? Dari bahan organik ya. Organik itu bisa membusuk ya. Jadi bulu itu kalau kelamaan-lamaan bisa membusuk, bau, dan nanti malah bisa ada bakteri dan menyebabkan penyakit. Jadi biasanya untuk produsen shuttlecock ya yang sekarang itu menggunakan bulu-bulu imitasi ya. Ingat, bulu sama rambut beda loh ya. Kalau di IPA ya, kita ngomongin IPA, bulu rambut beda. Kalau kalian di badan ada tumbuh apa namanya, itu bukan bulu ya, misalkan di dada ada tumbuh rambut nih buat laki-laki nih ya, itu namanya rambut, bukan bulu dada ya, beda, itu rambut. Bulu itu hanya dimiliki oleh bangsa golongan makhluk ya, golongan makhluk hidup yang namanya Aves. Aves itu adalah unggas ya, jadi contoh bebek, ayam, entok, angsa, apalagi burung ya, burung apa? Burung kenari, burung perkutut, burung jalak, burung merpati. merpati, kolibri ya, itu bulu. Bulu itu dari satu ini ya, dari satu tulang bulu utama itu, kemudian dia menyabang, itu baru namanya bulu. Manusia, mamalia ya, orang utan, gorila, gajah, singa, kerbau, apalagi ya, itu nggak punya bulu ya. Jadi ada miskonsepsi, bukan komunikasi, miskonsepsi, kesalahan dalam berpikir kayak kalau bulu sama rambut itu beda. Yo, ini kalian bisa lihat ya dari gambar kanan ini abangnya ya, abang kita. Waduh, ini bukan bapak ya, jelas bukan bapak. Ini kalau teknik gerakan forehand seperti ini ya, Nek ya. Jadi kalian bisa lihat bapak mungkin. Nah, bapak coba mana bapak? Pak Wahid mana Pak Wahid? Oh iya udah ya. Nah ini karena bapak nggak punya raket di rumah ya, jadi bapak pakai yang namanya pukulan ini. Kalian tahu pukulan apa ini? Lidi itu, Pak. Sapu lidi. Iya. Sapu lidi. Tapi ini bukan sapu, bukan buat nyapu. Aduh, ini bukan buat nyapu. Ini biasanya bapak pakai buat mukulin bantal, mukulin kasur, mukulin jemuran ya. Ya. Jadi ini adalah apa ya? Pukulan lidi ya, bukan sapu lidi ya, beda. Kalau sapu buat nyapu, ini pukulan buat mukul ya. Nah, jadi karena bapak nggak punya raket ya, jadi bapak pakai ini ya, prakteknya nih ya. Kita nggak boleh ini raket, kalian lihat ini raket ya. Nah, jadi posisinya adalah kalau kalian lihat abangnya itu ya, pukulan ini berarti posisi shuttlecock ya, atau cocknya itu datang ke arah kita dalam posisi dia looping ya. Looping itu berarti dia bukan menukik ke bawah. Kalau ke bawah kalian lihat ini abangnya nih, ngelihat kan dia di atas tuh, shuttlecocknya di atas. Gak mungkin kalau misalkan ada bola datang dari bawah, dia ngadepnya ke atas, ya. Menghadap matanya tuh ke atas, nggak mungkin kalau bolanya datang ke bawah. Jadi pasti tuh bola di atas. Nah, waktu bola di atas, posisi permainan ya. Kalau kalian suka main badminton deh. Oh iya Pak, saya ingat Pak, kalau bola itu koknya datang dari atas, pasti musuh itu sedang dalam posisi diserang ya. Makanya posisi kita itu sedang dalam posisi nyaman ya. Bola tuh datang dari atas. Kita arahkan nih satu tangan kita, misalkan ini kan abangnya kanan ya, pegangnya dia tangan. Kalau di Jawa itu dia anak tengen ya. Tengen itu berarti bukan kidal. Kalau kidal kan dia kiri, ya. Ini Bapak mundur lagi deh, ya, kiri. Tapi dia posisi kanan. Nah, kalau kanan, raket dipegang di tangan kanan ya. Nah, tangan kirinya otomatis dia akan mengarahkan pada shuttlecock, ya. Jadi dia melihat tuh, oh ada shuttlecock tuh, dan pandangannya ke shuttlecock. Sedangkan tangan kanan yang megang raket ya, itu posisinya adalah dia menarik ke belakang ya, di belakang kepala, dan coba lihat posisi badannya tuh. Pasti dia nggak menghadap ke depan kayak gini, nggak menghadap ke depan, enggak. Tapi dia pasti miring.
ya, miring, melihat, ya, dan posisi tangan yang megang raket itu pasti ada di belakang kepala gitu loh, ya, di belakang kepala. Nah, bola datang, kemudian pukul, ya. Ini lihat koknya, posisi badan miring, kemudian ada bola datang, pukul, ya. Gitu. Pokoknya kalau yang pernah main pasti paham. Oh iya Pak, bener. Nah, itulah teknik namanya forehand. Sedangkan backhand kalian pasti udah paham ya. Backhand yang mungkin belum apa, atau kalau yang nggak paham karena mungkin jarang main bulu tangkis, backhand itu sebaliknya. Kalau forehand dia ke depan kayak gini ya, ke depan kayak abangnya itu, ya, tangannya di belakang, badan ini ke depan, ya, tangan kita ke depan, pukul. Sedangkan untuk backhand pasti gini, badan itu membelakangi musuh ya, membelakangi musuh dan membelakangi arah datangnya bola. Jadi bola datang dari sana tuh, ya, datang. Kita membelakangi bola atau membelakangi kok dan kita pukul seperti ini ya. Lihat, pukul. Kameranya mana kameranya? Iya. Nah ya. Backhand, das, langsung kita balik biasanya. Tuh, pegel malah kaki bawah. Nah, udah. Kalau Pak, mungkin karena keterbatasan kamera kurang jelas Pak ininya apa demonstrasinya ya. Oke, baik Bapak coba perlihatkan videonya. Oh, belum video, ternyata masih ada ini, masih ada apa contoh gerakannya ya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, demonstrasi mungkin yang demonstrasi kurang maksimal ya karena sudut pandang kameranya kecil. Bapak pengen nanyain deh, di antara gambar kanan dan kiri, gerakan forehand manakah yang benar? Yo, mana gerakan forehand nih? Yang kanan atau yang kiri kalian? Yang kanan. Yang kanan ya. Ya, anak-anak ya. Jadi di sini ini gerakan forehand yang kanan. Ya, kaki masih menapak ya, kemudian badannya condong atau miring ya, nggak melihat ke depan atau mungkin badannya nggak seluruhnya ke depan, dia miringkan badan, kemudian lengan ditarik ke belakang kepala. Kalau ini kelihatan dia kayak mau ancang-ancang ya. Ancang-ancang mau apa? Mungkin bisa mau lompat ya. Nah, dan kita lihat next gambar selanjutnya adalah aduh. Oh. Nah, di antara dua gambar ini manakah yang gerakan forehand? Yang mana? Yang mana? Kanan? Kanan, Pak. Iya, kanan ya. Ini gerakan forehand. Nah, kalau yang kiri ini gerakan apa nih? Udah tahu pasti. Smash. Gerakan apa ini? Yang kiri gerakan apa? Masa nggak tahu? Smash. Smash, iya, dia lompat tuh, lihat kakinya tuh ya. Dia lompat ya. Sedangkan kalau forehand dia pasti masih napak ini, harusnya kakinya kelihatan ya. Dia napak, masih napak. Gitu loh. Beda ya. Nah, kalau smash dia lompat. Lompat dan melakukan apa ya misalnya itu? Pukulan yang maksimal. Tenaganya pokoknya dirosakin lah ya, dikerasin gitu pukulannya ya. Nah, dan tajam, cenderung tajam. Kalau forehand buat anak-anak yang suka badminton nih ya, nanti kalau dari forehand ini bisa dia melakukan pukulan loop. Loop itu berarti bola dipukul jatuh di bagian belakang nih. Kalau kalian lihat ini ya, kursornya bawah nih, jatuh di bagian belakang lawan ya, di area belakang. Kalau untuk forehand ya, jadi bisa tuh diarahin ke belakang, atau forehand ini bisa melakukan serangan berupa, pernah dengar drop shot? Pernah, Pak. Pernah ya hari ini ya. Jadi melalui teknik forehand ini bisa menghasilkan
pukulan drop shot ya, jatuhnya itu berada di sisi depan musuh. Karena biasanya musuh tuh ngelihat pukulan kita tuh, oh ini mungkin di belakang nih jatuhnya, dia mundur. Padahal kita waktu ngelakuin forehead ini bisa jatuh ke depan dengan teknik drop shot ya, pung gitu langsung jatuh ke depan. Ya, dan itu cukup menyulitkan musuh. Nah, untuk terdengar suaranya nggak? Terdengar. Dari video. Kedengar Pak, benar. Benar, Pak. Ya, ini Bapak akan Terdengar, Pak. memperlihatkan video persembahan dari Jarum Foundation ya, untuk teknik pukulan forehead ya. Monggo dilihat. Forehand adalah cara memukul atau mengembalikan shuttlecock dalam posisi dominan. Berikut cara melakukannya. Aduh, malah cepetan. Nah, ya sudah paham belum untuk teknik pukulan forehand? Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung, masih ingin menanyakan? Ya. Gimana, Sayang? Mau kerja? Ya. Maaf, ini ada istri Bapak. Mungkin ada yang ingin menanyakan atau coba kalian bisa mendeskripsikan. Mungkin ada yang mau mendeskripsikan. Kayaknya Ari ini Pratiwi ini ya, suka main badminton ya? Udah jarang, Pak. Udah jarang, dulu sering. Lumayan. Juara satu. Oh, ikut ini ya? Ikut apa namanya? PB ya? Enggak, Pak. Ikut apa? Ikut PB apa gitu kan biasanya ada Persatuan Bulu Tangkis. Enggak. Oh, Bapak kira ikut ya. Nah, mungkin bisa nih Bapak minta Ari ini buat mendeskripsikan pukulan forehand sih kayak gimana gitu. Dinyalain dulu mikrofonnya biar teman-teman juga mendengar. Susah, Pak, saya ngejelasin. Gimana? Nggak bisa, Pak, buat jelasin cara pukulannya. Oh, menjelaskan ininya ya, menjelaskan cara lisannya ya. Iya, susah, Pak. Oh, ya udah, oke ya. Makanya nanti ada tugas nih, ada tugas buat kita semua. Waduh, tugas ya. Tenang aja, tugasnya Bapak mah lama. Ya enggak? Jangan banyak-banyak, Pak. Enggak, tugasnya enggak banyak, cuma bikin video ya. Video lagi. Ya, bukan bikin tulisan, bukan rangkum ya, bukan bikin klip. Video apaan, Pak? Video aja, video. Nah, nanti Bapak jelasin ya. Yang penting kalian semoga Bapak harapkan sudah paham ya, paham teknik pukulan forehand. Dari gerakannya tadi udah ada Bapak perlihatkan, kemudian penjelasannya sudah Bapak deskripsikan. Ya, nanti kalau misalkan Pak, saya pengen nonton lagi dong Pak, video rekamannya Pak, ada, nanti Bapak upload di YouTube ya, di YouTube. Nah, ini tugasnya, aduh kok cepet banget sih. Nah, ini tugasnya ya. Tugas forehand. Yang pertama, Bapak pengen dibacain Juliana Putri. Tugasnya apa? Yang pertama nih? Membuat video teknik pukul forehand. Oke, ini ada pukulan ya. Aduh, pukul doang. Iya, nah, jadi makasih Juliana ya. Jadi membuat video
teknik pukulan forehand. Ya. Nata Salot Siregar nomor 2. Nata Salot. Mempraktikkan teknik pukulan forehand dengan mempresentasikan gerakan yang dilakukan. Oke, makasih ya Nata ya. Nah, ini yang kedua adalah kalian melakukan pukulan. Kayak tadi Bapak contohkan ya. Jadi pukul ya. Nah, tapi dipresentasikan. Gimana sih Pak cara presentasinya Pak? Berarti gini. Mungkin tadi si Ari ini kesulitan ya menjelaskan. Nah, ini tantangan tugas kali ini. Jadi selain kalian memukul, kalian memberikan penjelasan. Contohnya, ini contoh dari Bapak ya. Nanti kalian bisa duplikat punya Bapak boleh. Kalau enggak bikin versi kalian sendiri juga boleh. Saat bola datang dari atas, ya, tangan kiri mengarah ke shuttlecock. Kemudian tangan kanan yang memegang raket, ya, diarahkan ke belakang kepala. Boleh ke belakang kepala atau ke belakang badan. Posisi badan adalah misalkan miring ya, condong miring ke kanan gitu. Ya. Saat shuttlecock datang, mendekat, kemudian pukul dengan keras. Gitu. Pukul dengan keras, bisa pukul dengan keras tangan kirinya turun ke bawah gitu. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi nggak ada video bisu ya, atau bisu ya, cuma gini doang. Nggak ada ya. Tapi dengan present ya, present itu berarti mempersembahkan, memberikan ya informasi ya berupa apa yang kalian lakukan itu diucapkan gitu ya, agar kalian lebih paham, lebih mengena gitu, nggak cuma melakukan saja. Nah, yang ketiga nih, tolong Adit masih aktif Adit? Masih. Oke, mantap nih, tolong bacain Adit nomor 3. Sampai selesai saya, Pak. 34 deh, 34 aja, 2 deh, Bapak kasih 2. Boleh menggunakan raket alat pukul lainnya. Oke, nomor 4. Boleh menggunakan shuttlecock tidak. Oke. Dapat. Udah, terima kasih Adit. Shuttlecock. Shuttlecock Adit ya. Nah, Lupa, Pak. ya nggak apa-apa, Bapak maafkan ya. Shuttlecock ya, shuttlecock. Nah, yuk kita bahas nomor 3. Yang penting udah berani, Pak. Ya siap Adit, siap lah pokoknya ya. Nah, yuk nomor 3, kalian boleh menggunakan raket. Buat yang punya raket ya, raket ini raket badminton atau raket bulu tangkis, silakan boleh pakai raketnya ya. Tapi Pak, saya nggak punya. Boleh pakai alat pukul lainnya. Alat pukul ini contoh kayak Bapak tadi ya, memperlihatkan alat pukul ini, pukul lidi. Yang penting sesuatu yang bisa digenggam ya sebagai alat pukul. Ya. Nah, yang punya bisa dipraktekkan gerakannya gitu ya. Nah, boleh pakai ini Pak, alat pukul drum, ini drum band ya. Pakai alat pukul drum, stick drum itu boleh ya. Asalkan ada sesuatu yang bisa digenggam. Ya, berupa stick atau sesuatu yang Pak, boleh pakai gagang sapu Pak, boleh. Gagang sapu tahu sapu ya. Gagang ini, kalau nggak cikrak kamu bisa. Boleh pakai panci, Pak. Panci boleh, yang penting ada pegangannya ya. Pengki juga boleh ya. Kayaknya ada pegangannya, ada yang bisa digenggam ya. Pakai gayung, Pak. Gayung boleh kayaknya menarik ya. Yang penting bisa digenggam lah ya. Jangan sampai ada tugas yang menyulitkan kalian. Pak, saya nggak punya raket, pengen beli ini uang tabungan saya kemarin Lebaran saya bongkar buat beli raket. Bapak jujur kalau pribadi nggak pengen itu terjadi ya. Tugas yang menyulitkan pokoknya jangan sampai ada gitu ya untuk PJOK. Punya raket pakai raket, nggak punya raket pakai pengki atau cikrak boleh, pakai sapu, pakai gayung. Pakai gayung juga boleh, pakai teflon ya juga boleh. Kalau asal mamah bolehin ya. Teflonnya buat mainan. Ya pokoknya sesuatu yang kalian ada di rumah gunakan ya. Jangan sampai merepotkan diri kalian. Pokoknya tugas Bapak yang kayak kemarin bola voli pun nggak punya bola bisa bikin sendiri. Ada kemarin teman kalian bikin sendiri ya. Pokoknya kreatifnya deh kalian mengerjakan tugas ini. Yang penting dikerjain.
Ya. Baik, Pak. Baik. Ya, bagus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian untuk nomor 4 nih ya, boleh menggunakan shuttlecock. Jadi kalau yang nggak punya nih, Bapak kasih disclaimer ya, kasih perhatian nih buat kalian. Kalau kalian punya shuttlecock, pakai boleh. Shuttlecock tuh pakai cock, berarti kalian mukul bener-bener ada cocknya, ya. Nah, nanti yang ngasih cock ya berarti bisa dibantu sama ayah, bunda, dilempar atau bisa sekalian mainan badminton sama keluarga kalian ya. Ayah, bunda, kakak, adik gitu kan, boleh. Nah, kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai shuttlecock, berarti pukulan kosong ya, boleh. Nah, terus nomor 5, coba Bapak pengen dengar suaranya Syahkia. Syahkia. Gimana? Saya. Ntar dulu, Syahkia dulu. Ini cowok terus, ganti yang cewek dong ya. Biar seger Ya. dikit ya. Pia aja, Pak. Pia. Ya, biar sejuk dikit. Yuk, Iya, Syahkia, Pak. tolong Syahkia dibacain nomor 5. Sakia. Yo, Syahkia. Syahkia. Tidur kali, Pak. Tidur. Enggak, tadi ada. Bapak lihat kok kayaknya. Aduh, Syahkia jangan malu. Tenang aja nih teman-teman semua kok ya. Pak Wahid nggak gigit ya. Oke, yo, Syahkia mana? Syahkia tadi ada beneran. Aduh, menghilang Syahkia nih ya. Syahkia. Masih ada, Pak. Masih ada dia. Masih ada. Ayo mana Syahkia? Syahkia. Pia. Woi, Pia. Halo. Nggak ada ya? Ya udah. Oke. Syahkia ada nih. Mikrofonnya on. Ayo Syahkia. On apa ini ya? Iya, on, Pak. On. Pia. Ntar dulu jangan kayak gituin, malah nanti ini takut sama kamu. Jadi ya. Sabar Adit. Ya Syahkia. Iya, oke. Dibuat santai aja Syahkia ya, enjoy aja. Dibuat enak ya. Ayo Syahkia tolong nomor 5 ya. 1, 2, 3. Syahkia. Ini nomor 5. Gimana? Gimana? Ayo dibaca atau? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo, Syahkia. Anak 164 tuh harus pede ya, percaya diri. Ya. Ingat. Ada, Pak. Oh, Syahkia error bahwa itunya mikrofonnya. Oh, iya. Ya dia ngomong masih bisu gitu. Padahal udah on kamera, udah on mikrofonnya ya. Oke, kita lempar lagi. Masih kaum wanita ya. Tadi Bapak dapat oh nih Ardina Vipi nih ada nih. Ardina, dengar nggak suara Bapak? Ardina Vipi. Panggilnya apa? Vipi ya? Dengar, Pak. Dengar ya. Nomor 5 apa nomor 5 ini? Ingat, yang dinilai adalah tekniknya bukan bagus atau kerasnya pukulan. Oke, makasih ya Vivi ya. Nah, jadi kenapa Bapak nggak concern atau fokus di raketnya atau ada shuttlecocknya? Ya, kalian nggak punya raket pun nggak masalah. Kalian nggak ada cock pun nggak masalah. Karena yang Bapak nilai adalah tekniknya. Ya, tekniknya. Kemarin ada tugas bola voli. Ada yang pakai tadi kumpulan kertas, kumpulan plastik ya, sampah plastik yang dibungkus jadi bola. Tapi tekniknya benar. Oh, ini benar nih tekniknya nih, bagus ya. Bahkan untuk passing atas tuh yang kebanyakan anak-anak susah ya, itu bisa gitu. Jadi Bapak kasih nilai tinggi karena tekniknya benar ya. Nah, sama seperti kalian nanti kalian melakukan teknik forehand ya. Yang penting tekniknya benar. Ya, tekniknya benar itu berarti gerakannya benar, ucapannya, deskripsi setiap gerakan itu benar. Ya, benar. Nah, itu akan punya nilai bagus. Bukan kalian ada cock, ada raket pukulannya keras banget, tapi tekniknya salah gitu. Nah, itu nilainya nggak bakal semaksimal yang
pakainya itu gayung ya, kata Adit ya, pakai gayung, ciduk ya. Terus habis itu tekniknya benar, itu bisa lebih tinggi nilainya ya. Yang penting adalah tekniknya. Oke, sekarang nomor 6 ya. Bapak bacakan sendiri ya. Pengumuman dan pengumpulan ada di GCR PJOK kelas 8. Ini nih kemarin ada yang nyasar, ada WA ke Bapak. Pak, saya udah ngumpulin, Pak, kok masih kosong ya? Berarti kelas 8 C kalau nggak D ya. Kok masih kosong ya Pak ya? Nah, ngumpulin di mana? Di GCR PJOK kelas 7. Coba. Ya, berarti salah kamar, salah alamat ngumpulinnya. Dan itu Saya kirim Pak, saya kirim. kirim ya, salkir ya. Dan itu mau sampai gajah bertelur pun nggak bakal ketemu itu kerjaannya gitu ya. Karena Bapak bukanya di GCR PJOK kelas 8 gitu. Ya, dan terakhir nih, silakan Adit lagi deh, Adit deh biar puas nih Adit. Nomor 7 terakhir. Baju bebas, sopan, waktu pengerjaan 1 pekan. Mantap ya. Jadi banyak banget yang tanya, Pak pakai baju apa Pak? Bebas, sopan. Olahraga lebih utama. Nggak punya baju olahraga Pak? Adanya baju SD. Baju Ya. bola. Nah, baju sekolah boleh, baju batik pun cakep ya, nggak apa-apa. Baju bola, baju bola. Bapak nggak menyusahkan, nggak menyulitkan kalian, ya. Yang penting dikerjain. Gimana? Baju futsal boleh gak Pak? Baju futsal boleh, baju futsal boleh, kan sopan. Yang penting jangan pakai baju renang, ya. Yang buat putri juga nggak sopan. Yang buat laki-laki kalau baju renang laki-laki kan nggak pakai baju ya. Cuma pakai kolor doang ya. Nah, itu juga nggak boleh, nggak sopan ya. Kan nggak apa-apa Pak, cuma di GCR, yang lihat cuma Bapak ya, Bapak juga malu gitu loh ya melihatnya gitu ya. Jadi pakai baju bebas, sopan. Kemudian waktu pengerjaan 1 pekan ya, yang penting ngerjain waktunya lama sampai 1 pekan ke depan ya. Nanti Bapak posting ya setelah ini, insya Allah habis zuhur. Bapak posting tugas untuk 8A, 8B, 8G, 8H. Bapak ngajar di 4 kelas ini, nanti Bapak posting. Oke Pak, oke Pak, oke. GCR kalian, nanti persiapkan dan kumpulin tugas. Buat yang belum ngumpulin bola voli kemarin, tolong segera ya, karena hari ini maksimal untuk status tidak terlambat. Kalau kalian ngerjain bola voli, ya bola voli besok, berarti statusnya terlambat dan nggak akan dapat nilai maksimal. Maksudnya gimana Pak? Contoh, kalian bikin ini ya, video bola voli, sebenarnya layak nih dapat 100, tapi karena terlambat nggak akan bisa dapat 100, paling dapat berapa 90 gitu misalkan ya. Pokoknya anak yang terlambat mengerjakan tugas, status terlambat ya, kan di Google Classroom ada tuh terlambat. Kalau terlambat, nilai maksimal nggak bakal bisa diraih. Ya, buat anak-anak yang rajin, buat anak-anak yang pengen punya nilai 100, pasti was-was, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, nilai maksimal nggak bakal bisa didapat. Tapi bisa dapat nilai gede kan Pak? Masih bisa, cuman nggak bisa dapat nilai maksimal 100. Gitu ya. Nah, termasuk ini, untuk tugas badminton ini, forehand ini, masih 1 pekan. Jadi dari hari ini, kami cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya itu masih berpeluang kalian dapat nilai 100. Ya, tapi kalau Bapak keluar dari peradaban ya. Aduh, maaf. Biasa. Kalian pernah terbuat, pernah mental dari Zoom? Bapak sering. Oke, Bapak lanjutkan present bentar. Pernah Pak, pernah. Iya pernah, Bapak juga pernah ya. Jadi jangan sedih. Makanya kalau ada anak kepental, Bapak santai aja. Paling juga balik lagi gitu kan. Yang penting ada ikhtiar. Iya Pak, saya Pak. Oke, yuk. Tugas sudah jelas. Terima kasih. Ya, jangan lupa presensi online PJOK ada di Google Classroom dan cek nilai kalian di GCR PJOK juga. Ya, Pak kan bisa lihat ini di GCR masing-masing. Iya bisa. Tapi kalian bisa ngelihat nilainya teman. Waduh ya. Juliana pengen lihat nilainya si siapa, si Hafiz misalkan gitu. Dilihat bisa di GCR ya.
Kalau nggak Adit pengen lihat nilainya si siapa tadi? Prima gitu. Bisa juga di GCR lihat tuh Prima dapat segini, gue selip nih ya gitu. Bisa. Ya, Nadia pengen lihat nilainya si Arini juga bisa di GCR ya. Nah, di link GCR yang ada di forum. Oke, gitu aja Bapak pengen ketua kelas 8H untuk memimpin doa. 8H siapa ketua kelas? Mari teman-teman sebelum bubar dari saya, Pak. Ya, ya. Yuk, lanjut. Malah tawa dia. Lanjut. Ya. Pak. Amin. Ya. Maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin, amin. Amin amin ya robbal alamin. Astagfirullah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Juliana ya. Ya, kalian kalau berdoa tuh yang serius ya. Serius ya, ikhlas gitu ya. Jangan bercanda, nanti ilmunya nggak masuk ya. Ilmu itu kalau kata Ustadz Bapak tuh ibarat kayak cahaya ya. Ilmu itu kayak cahaya. Jadi guru Bapak itu menjelaskan kalau ilmu itu kayak cahaya. Cahaya itu nggak bisa menembus benda yang ini ya, benda yang tebal, benda yang keras, benda yang tidak transparan alias mungkin berwarna atau mungkin hitam ya. Nah, itu kalau kita punya attitude, punya akhlak yang buruk ya, punya akhlak yang jelek gitu ya, misalnya kita berdoa aja nggak serius gitu ya, kemudian kita belajar nggak fokus ya, nggak ada niatan buat ingin tahu ya dalam proses belajar, cahaya itu ya kita tuh udah membeku ya, kita tuh udah kayak batu jadinya ya, cahaya atau ilmu itu nggak bakal bisa masuk ke kita ya. Ini refleksi aja ya. Jadi buat kita kalau pengen belajar sungguh-sungguh, pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimulai dari diri kita, bukan salah gurunya. Misalkan Bapak nih, maaf ya, misalkan Bapak jelasinnya kurang ya silakan bisa dikritik gitu, sampaikan kritiknya ke Bapak, bukan salah gurunya, bukan salah siapanya yang menyampaikan, jangan-jangan kitanya yang belum layak atau memang nggak bisa ilmu itu masuk ke diri kita ya. Jadi mulai refleksi lah, mulai kita refleksi, kenapa gue nggak paham ya, misalnya gue nih ngomong ke diri sendiri ya, gue nggak paham, gue susah banget belajar, gue susah banget ngerti materi. Jangan-jangan dari sikap kita, dari akhlak kita, attitude kita yang memang kurang baik gitu. Mau ke teman, mau ke guru, mau ke proses belajar ini ya nggak serius ya, itu udah istilahnya sunatullah, udah hukum alamnya, ilmu itu nggak bakal bisa masuk ke diri orang yang memang nggak serius buat belajar ya, nggak ada akhlak buat belajar. Gitu aja ya Bapak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan yang jelas tidak sengaja. Bapak nggak pernah ada niatan sengaja untuk melukai perasaan kalian ya, pasti. Tapi ada khilaf pasti ya, Bapak mohon maaf kalau ada khilaf yang tidak disengaja ke kalian ya. Selama proses belajar ini Bapak doakan ya kita semua ya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari proses belajar ini. Apabila ada sesuatu yang tidak baik dari ucapan Bapak atau perbuatan Bapak, mohon ya untuk jangan diserap, jangan diterima, jangan disebarluaskan kalau ada sesuatu yang nggak baik dari Bapak. Baik, akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Langsung live. Persiapan buat ibadah siang, duhur atau mungkin makan siang, istirahat, rebahan. Kandangnya buaya. Iya, boleh lah. Pokoknya mau lanjutin naikin level game juga boleh ya. Karena udah selesai. Iya, sama-sama. Main Iya, langsung rebahan istirahat.
Makasih ya, Pak. Sama-sama. Semangat belajarnya. Kosmetik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.